Halo, balik lagi di Java Aquatic Indo Channel dengan saya Ponto. Untuk video kali ini kita mau bahas ikan-ikan apa yang cocok buat di nano tank, ikan sama koral. Nah, partner saya Nico, dia lagi bikin nano tank. Mau di videoin bikin nano tank, terus isinya ikan-ikan apa yang cocok. Nah, kita mau kasih pilihan sebetulnya. Pilihan ikan-ikannya tuh kalau misalnya ikan di nano tank itu kan sebenarnya nano tank itu jauh lebih sulit pemeliharaan dibanding akuarium yang 1 meter, akuarium yang 1 meter 20 atau 50 atau 1 meter 50. Kenapa lebih sulit? Soalnya airnya itu lebih sedikit. Jadi kalau misalnya ada ikan yang mati di dalam sana, terus kita lupa ngangkat atau kita males angkat, biasanya air yang terkontaminasi amonianya langsung swingnya parah karena volume airnya cuma sedikit. Tapi kalau misalnya let's say 1 meter itu kan rata-rata volume air 350 literan. Kalau dia ada ikan Nemo atau ikan kecil yang mati satu, mungkin yang terkontaminasi sedikit. Air yang masih bagusnya tuh jumlahnya masih banyak. Bedanya itu aja. Sama tingkat evaporasinya. Penguapannya pasti lebih banyak. Bukan lebih banyak, jumlah persentasenya lebih besar kalau mau dihitung. Jadi kalau misalnya buat ikan-ikan nano tank, apa sih yang cocok? Ikan-ikan buat beginner, kita mungkin ada sekitar top 10 ikan-ikan yang gampang ya buat di nano tank, buat pemula. Satu, ada ikan cantik atau kita bilangnya dotibag. Dotibag itu dia gampang sih peliharaannya. Cuman kalau bisa 1, jangan 2, karena ikan ini agresif. Semua ikan dotibag itu dia akan kayak cupang, berantem, adu. Dia ngadu karena dia teritori banget. Ikan dotibag, terus clownfish, Nemo, terus mungkin kayak butterfly fish, cardinal fish, kayak capung Ambon, terus firefish, itu ada kayak roket anten yang merah, ada yang ungu, atau yang impornya kita bisa hellfritz, terus damsel, jenis-jenis betok, ada betok kupang, betok Ambon, betok blue devil atau blue devil itu apa ya? Betok biru. Iya, betok biru. Betok biru banyak deh jumlahnya banyak, variannya banyak banget. Terus kayak domino juga itu masuk betok sebetulnya. Terus kayak apa lagi ya? Kromis, jai-jai. Kalau yang impornya ada blue kromis. Terus kayak mungkin jenis gobi ada apa ya? Gobi apa? Gobi sama Blenny beda. Kalau Blenny itu kan jenis jabing-jabingan kan, ada jabing yang ekor merah, ada jabing yang makan alga tuh apa namanya? Jabing yang makan alga tuh apa ya? Jabing glodok. Terus kalau gobi itu jenis-jenis yang model kayak ada loh yang hijau, ada gobi kuning, yang kuning tuh yang suka nempel di batu tuh, gobi kuning. Ada yang juga yang hijau, gobi yang mukanya baret-baret merah tuh gobi. Klon gobi yang kuning kan? Enggak, hijau ada. Oh, yang hijau. Oh iya. Yang itu yellow gobi, iya benar. Bisa jadi. Berarti udah berapa tuh? Udah 7 lah ya, 7. Blenny gobi. Terus apa lagi? Bentar, saya nyontek dulu. Oh, ada Urace. Ada Urace, kita yang paling gampang itu 6 line Urace. Apa? Keling liris. Keling liris ini juga bagus nih. Dia bisa bantu makanin flatworm. Terus kayak bristle dia makan nggak? Bristle makan juga. Ya, buat bantu makanin hama-hama di koral itu boleh. Terus ada kayak fairy race.
Oh iya iya, keling itu masuk keling. Bayeman, cuman bayeman aman nggak sih buat koral? Oke ya. Keling hijau sih tahu gua. Ya keling hijau, ya jenis-jenis keling lah, keling hijau, keling. Cuman keling yang modelnya kayak keling hijau, keling kuning, terus keling asli yang merah tuh. Gua suka sebel sama keling ini. Soalnya dia itu suka balikin koral. Jadi kalau koral nih biasanya kalau kita nggak lem, dia tuh kuat buat ngebalikin koral. Terus dia makanin kalau ada frag base-nya ya. Dia akan cari makanan itu tuh di bawah frag base. Jadi koralnya tuh suka jatuh-jatuh. Itu doang sih yang gue sebel. Terus better kalau mau pelihara dia harus pakai lem koral. Jadi di lem aja koralnya biar aman. Terus dia kan suka masuk di dalam pasir tuh, suka acak-acak pasir ya nggak apa-apa sih. Ya memang habitatnya begitu, dia sembunyinya di sana. Cuman kalau bisa pelihara di nanoting ikan jangan terlalu banyak. Nah terus list berikut ke 9 berarti ya. Bisa kayak fairy race. Fairy race tuh jenis-jenis kayak kakao nauko, itu juga salah satu favorit ikannya dari daerah Padang, dari daerah Sumatera lah. Terus kayak kakao Palu, terus kayak kakao Kendari. Nah terus banyak lah jenis-jenis kakao lain. Nah terus yang terakhir yang bisa dipelihara juga jenis hawkfish. Jadi hawkfish ini juga lumayan lucu sih ikannya. Kayak kerapu loncat, itu jenis hawkfish. Jadi dia kayak kayak berdiri aja di batu kayak nongkrong gitu di batu. Terus kerapu buaya yang mulutnya panjang atau bilangnya long nose hawkfish. Terus ada juga yang paling favorit untuk ikan impor flame hawk yang merah tuh, mukanya lucu banget tuh, matanya gitu, itu lucu tuh. Nah mungkin itu 10 kita bilangnya 10 ikan yang paling gampang lah bisa dipelihara di nanotank. Nanti kalian juga boleh nih, kalian di komen, boleh deh komen, biar Niko pelihara apa gitu. suruh dia pelihara ikan apa yang cocok buat di nanotanknya dia. Nah, terus koral. Kalau jenis-jenis koral yang gampang buat di nanotank, yang agak bandel, biasanya kita bisa mulai dari softies. Softies tuh ada banyak banget tuh. Softies tuh kita bisa dari payungan. Itu gampang. Dari jenis-jenis jamur-jamuran. Jamur ada jamur baterai, ada jamur mata sapi, ada jamur jamur bulu. Wah banyak tuh. Itu jenis jamur juga bagus-bagus tuh. Ada jamur merah yang dari Madura, cuman sekarang agak jarang sih. Terus ada yang jamur biru. Itu banyak banget. Itu bisa buat para beginner oke lah. Terus warna-warni juga kan. Terus udah gitu jenis-jenis seroja kol itu juga gampang. Tapi kalau seroja duri itu agak susah. Seroja duri itu nggak mau terlalu banyak air, yang penting airnya dingin. Nggak mau banyak air, nggak mau terlalu banyak cahaya. Terus airnya dingin, terus sama arus. Nah terus udah gitu, ya NPS. Nah terus selain seroja kita juga bisa tangan-tangan juga lumayan mudah. Terus jenis-jenis NPS tuh banyak, kayak karang kerupuk. Kalian tahu karang kerupuk nggak ya? Gue lupa sih nama bahasa Inggrisnya apa. Cuman ada tuh karang kerupuk tuh bentuknya kayak kerupuk. Cuman dia ada ada bulu-bulunya tuh. Jarang-jarang bulunya. Itu juga bagus tuh kalau ada yang warna hijau metalik tuh cakep tuh. Biasanya cuma rata-rata biasanya coklat lah warnanya. Itu juga bisa, itu gampang. Terus kayak jenis-jenis apa lagi ya? Anemon itu juga boleh. Itu lumayan gampang karena anemon itu lebih suka low flow, terus udah gitu cahayanya lumayan kuat. Nah itu jenis anemon bisa pakai. Terus ada kalau mau yang keren dikit kayak karang permen.
Itu juga bagus. Ada yang 2 warna. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Dulu sih ada yang ada coklat, terus ringnya hijau. Apa gue kebalik? Lupa. Terus ada yang hijau metalik, ada yang hijau bluek. Hijau. Oke, karang anemon. Karang permen. Karang permen tuh gampang. Candy cane ya, candy cane, coral. Terus kayak jenis, kalau mau keren dikit, Duncan itu juga gampang. Duncan itu, tapi impor. Duncan itu kayak polip matahari. Cuman kalau polip matahari kan kita susah banget pelihara supaya dia mekar. Cuman kalau misalnya mau akalin polip matahari biar bisa mekar, kita direct feeding. Hampir setiap hari kita direct feeding di tempat yang sama, nggak usah dipindah-pindah. Direct feeding, rangsang dia biar dapat makan. Besok direct lagi, terus sampai dia akhirnya kebuka dengan sendirinya tanpa kita direct. Dia cuman mau di tempat itu banyak makanan, dia bisa mekar. Itu bagus. Kalau bisa polip matahari itu juga keren. Terus bisa juga dari zoa. Cuman kalau zoa, kata ya, ini menurut saya sih zoa itu gampang-gampang susah. Jadi kalau misalnya zoa itu biasanya kalau bagus-bagus, tapi ntar ada kalanya tiba-tiba gugur satu-satu tuh. Hilang matanya, lama-lama hilang, tinggal batu doang. Tapi tinggal batu doang, kadang-kadang dia muncul lagi zoa yang sama. Jadi kayak ada musim gugurnya, cuman nggak tahu lah. Nggak tahu ya, komen deh kalau misalnya saya salah, ada yang punya pengalaman kayak begitu, boleh komen di bawah. Nanti saya coba baca komennya, kita bisa share pengalaman masing-masing kan. Terus jenis-jenis apa lagi ya? Oh, senia, pom-pom senia. Itu juga, itu koralnya bagus. Honda. Hah? Honda. Enggak. Itu mah mobil. Enggak. Koral senia itu jenis NPS juga. Nah, ini dia kayak ngepom gitu loh. Kalau senia enaknya di low flow. Jadi dia pumpingnya tuh kerasa enak gitu. Kalau misalnya dia kena arus gitu ya. Jadi pumpingnya tuh kayak berantakan. Ya dia tetap pumping, cuman lebih enak di low flow. Itu senia juga bagus. Cuman memang warnanya biasanya putih, coklat. Ya itulah warna-warnanya NPS. Tapi unik sih, itu lucu, menarik. Jadi nggak ada koral yang bisa ngepom sendiri kan. Biasanya kalau koral goyang-goyang tuh kan kena arus. Nah kalau dia bisa pumping sendiri, itu seru. Nah mungkin itu aja list-list koral sama ikan yang gampang ya untuk beginner, yang buat di Nanotank. Kalian kalau misalnya ada masukan, ada input, boleh komen di bawah biar Niko pelihara koral-koral yang mungkin kalian suka, ditaruh di Nanotank dia. Paling itu aja. Sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye.